Oke, selamat malam saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali. Saya Christian Teologi. Saya menyapa kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian ini kita akan membahas hari ini terkait dengan bagaimana sikap seorang Kristen terkait dengan penyebaran kebenaran Alkitab yang sudah dinyatakan oleh Allah kepada kita. Nah, di dalam kekristenan sendiri meyakini bahwa perkembangan teknologi itu bukan sebuah hal yang perlu ditakuti, tetapi inilah merupakan sebuah anugerah Tuhan bagi umat manusia untuk kemudian menggunakannya dengan bijak, bahkan memanfaatkannya untuk penyebaran kebenaran firman Tuhan. Kalau dulu penyebaran firman Tuhan bisa dilakukan dengan tatap muka, mungkin bisa melalui karya ilmiah, tetapi hari ini teknologi semakin berkembang dan alat komunikasi semakin canggih, dan hari ini justru secara daring pun kita bisa bertatap muka meskipun secara virtual, dan sehingga kita lebih dekat untuk memahami satu dengan yang lain dan memahami kebenaran firman Tuhan itu lebih paham dan lebih mendalam lagi. Nah, teman-teman, beberapa hari ini saya membaca satu buku yang judulnya itu adalah Menebus Sains, Pendekatan yang Berpusat kepada Allah. Ini merupakan buku yang bagus untuk kita baca terkait dengan sikap kita seorang Kristen terhadap sains itu. Nah, sains ini sangat berkembang dan juga sangat pesat pertumbuhannya, apalagi di zaman sekarang, dan bahkan sebelum berkembangnya sains ini secara pesat di abad ke-21 ini, dan sebelumnya ada banyak penolakan-penolakan terhadap sains, disebabkan oleh karena orang-orang yang belajar tentang sains, khususnya para penganut keyakinan Kristen, itu justru mereka mencoba untuk menghubungkan sains ini dan menjadikannya sebagai sumber kebenaran yang absolut, sehingga hal ini menjadi hal yang sangat kontradiktif terhadap kebenaran Alkitab. Nah, yang seharusnya kita memahami kebenaran Alkitab itu sangat berbeda dengan kebenaran yang bersumber dari sains. Sains itu kebenarannya bersifat relatif. Artinya, sains itu berkembang berdasarkan penemuan-penemuan yang dilakukan oleh manusia. Itu bisa melalui pengalamannya atau intuisinya atau cara berpikirnya, dan itu yang membuat kebenaran itu bisa diterapkan untuk kepentingan kemanusiaan. Sedangkan kebenaran daripada Alkitab itu sifatnya itu absolut, mutlak. Jadi kalau di dalam bidang ilmu akademik, istilahnya ada yang sifatnya itu kebenaran yang bersumber dari yang ilmiah dan juga bersumber dari yang non-ilmiah. Nah, tetapi bagi saya sebagai seorang Kristen, non-ilmiah ini saya bagi dua. Ada yang sifatnya wahyu dan ada yang sifatnya itu didasarkan pada aturan, pada kebiasaan, atau pada
adat istiadat seseorang. Jadi yang dimaksudkan dengan absolut ini dalam hal pengwahyuan secara khusus ini adalah berbicara tentang penyataan Allah. Nah, jadi kita harus memahami lebih banyak teman-teman terkait dengan perbedaan-perbedaan atau konsep-konsep yang diterapkan oleh bidang ilmu di luar daripada ilmu ketuhanan itu. Nah, ada banyak orang yang memang mencurigai atau memberikan pandangan yang skeptis terhadap perkembangan sains itu sendiri. Nah, itu tadi disebabkan karena penekanan-penekanan yang sangat berlebihan terhadap kebenaran yang diungkapkan oleh bidang-bidang ilmu yang bersumber dari filsafat, sehingga mereka menjadikan suatu kebenaran yang relatif itu menggantikan kebenaran yang absolut, sehingga antara para teolog dengan para filsuf itu terjadi yang namanya perdebatan yang sengit atau apologet yang saling mempertahankan dan saling memberikan pembuktian secara empiris terhadap keyakinan atau pandangan yang dianut. Nah, bagi seorang teolog, sumber yang utama yang dia yakini adalah kebenaran Alkitab itu. Karena kenapa? Di luar daripada Alkitab itu tidak dipandang sebagai kebenaran yang sederajat dengan Alkitab itu sendiri. Sehingga penggunaan sumber-sumber dari luar yang nantinya itu dapat diterima oleh Alkitab itu hanya mendukung bahwa Alkitab itu dapat dibuktikan secara ilmiah, itu saja. Nah, karena kebenaran di Alkitab ini pun ini tidak dihasilkan daripada suatu pengetahuan manusia tentang Allah, tetapi ini adalah merupakan suatu tindakan Allah kepada manusia mengkomunikasikan dirinya atau memberitahukan dirinya kepada manusia itu melalui para nabi-nabi. Nah, itulah sebabnya yang mengenal dan yang mengetahui tentang siapa Allah yang benar itu adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah itu, dan hal itu dituliskan oleh mereka di dalam satu buku yang bisa dipahami oleh manusia dan itu bisa dijaga dan dikitabkan. Nah, sampai hari ini yang dipegang oleh orang Kristen, orang Yahudi itu adalah penyataan Allah kepada para nabi-nabi, para raja, dan melalui pengalaman manusia dalam sejarah. Nah, inilah keyakinan-keyakinan Kristen yang sangat mendasar, sehingga bagi orang yang tidak paham tentang keyakinan Kristen yang sangat mendasar ini, maka mudah terombang-ambingkan terkait dengan kitab suci yang dia sedang yakini hari ini. Apalagi orang-orang yang tidak pernah membaca terkait dengan Alkitab itu. Itulah sebabnya membaca Alkitab tidak memberikan kita suatu jaminan bahwa kita akan mengenal dan mengetahui secara mendasar kenapa kita harus percaya kepada kitab suci itu sendiri. Karena pertanggungjawaban kita terhadap kitab suci itu tidak hanya sekedar pada pengenalan dan pengertian kita pada apa yang dituliskan dan sejarah yang dituliskan di dalamnya. Karena kenapa? Karena butuh yang namanya kerangka berpikir yang dimana kita harus mengerti terlebih dahulu bagaimana memperlakukan Allah itu. Karena kebanyakan orang memperlakukan Allah itu sebagaimana dia memahami manusia. Maka dia memahami Allah hanya sampai pada pengertian yang demikian. Nah, oleh sebab itu sebenarnya ini adalah sebuah kekeliruan yang dimana manusia mencoba untuk introspeksi pada
kenyataan-kenyataan di mana manusia itu tidak mampu memahami Allah dengan benar. Nah, inilah teman-teman yang bisa saya bagikan kepada kita terkait dengan iman Kristen, terkait dengan sains.